Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel S Mahda Zahra. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan nama panggilan aku Mahda. Sekarang aku sudah tinggal di kota Charleroi, tepatnya di negara Belgia. Kurang lebih hampir 2 tahun aku sudah tinggal di kota Charleroi ini. Nah, topik kali ini aku mau berbicara tentang awal aku berkenalan dengan suamiku yang warga negara asing atau bule Belgia. Sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas cinta dan juga dukungan yang telah kalian berikan kepada channel aku selama ini dengan mengklik tombol subscribe dan juga menonton video aku. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan aku menghargai kalian semuanya. Nah, kemarin tanggal 16 Maret 2021, aku dan suamiku kita merayakan hari pernikahan kita yang ketiga tahun. Jadi itu menyenangkan sekali karena aku dapat menikah dengan orang yang cocok dengan aku, yang bisa menjadi teman baik dan juga pasangan hidup aku. Nah, jadi alasan aku bikin video ini karena setiap aku bertemu orang lain maupun orang yang baru dikenal, mereka pasti selalu bertanya, suaminya orang asing, kenal suami di mana atau orang dari negara mana. Dan itu bukan cuma satu orang saja yang bertanya seperti itu, tapi hampir banyak orang penasaran dengan cerita ketemuan aku dengan suamiku. Sebenarnya jika menikah antara orang Indonesia dengan orang Indonesia atau orang Malaysia dengan orang Malaysia, tetangga kita, teman kita, keluarga kita, jarang ada orang yang tertarik untuk bertanya pertanyaan kenal di mana atau ketemu di mana. Tetapi jika menikah dengan orang asing dari negara yang berbeda, tampaknya banyak orang yang tertarik untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Mungkin mereka seperti tidak menyangka atau bisa juga karena penasaran bagaimana aku yang orang Indonesia bisa kenal dengan warga negara asing atau bule Belgia. Karena tidak terlalu banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang asing secara umum. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang asing, tetapi memang tidak terlihat dikarenakan lebih banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Indonesia. Nah, jadi seperti ini kisahnya. Aku sudah berusaha mencari pasangan di Indonesia, namun aku selalu gagal. Ada laki-laki yang aku suka, ternyata dia tidak suka dengan aku, atau ada laki-laki yang suka dengan aku, tetapi aku tidak suka dengan dia. Jadi seperti aku selalu gagal menemukan jodoh di negara Indonesia. Dan aku mulai merasa cemas untuk mencari jodoh dikarenakan tekanan keluarga dan juga umur yang sudah mulai beranjak lebih dewasa. Jadi karena aku berusaha untuk mencari jodoh, jadi aku mulai banyak beribadah, aku banyak sholat duha, aku banyak sholat tahajud supaya diberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan pilihan Allah. Jadi doaku seperti ini, ya Allah, Engkau ciptakan banyak laki-laki yang ganteng, yang tampan di dunia ini, maka berikanlah aku jodoh yang ganteng juga, seperti Nicholas Saputra, Chris Evans, atau Tom Cruise, karena standar ganteng menurutku seperti 3 laki-laki tadi. Kemudian aku minta yang perawakannya tinggi, kemudian tidak merokok, tidak apa-apa, tidak kaya, yang penting mempunyai pekerjaan yang bagus, kemudian akhlaknya bagus, dan juga sholat 5 waktu. Itu yang utama menurut aku. Nah, kriteria aku ini tidak aku temukan di kota Balikpapan di negara Indonesia. Hubungan percintaan aku juga selalu gagal. Akhirnya aku memutuskan kenapa tidak mencari pasangan warga negara asing atau bule saja. Jadi aku mulai mencari informasi di internet, baik itu di tulisan di blog atau di YouTube tentang pasangan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing atau bule. Bagaimana rumah tangganya berjalan, bagaimana suka duka mereka menjalani rumah tangga dengan budaya yang berbeda, terutama duka menjalani
hubungan beda negara, itu yang paling penting menurut aku. Kemudian bagaimana situasi atau keadaan mereka selama tinggal di luar negeri. Jadi aku mulai tertarik mencari tahu dan mempelajari pasangan yang sudah menikah dengan warga asing. Setelah yakin dan aku cukup mendapat banyak informasi tentang percintaan dengan bule atau warga negara asing, akhirnya aku mendaftar di website perjodohan internasional yang khusus muslim. Aku memang ingin mencari laki-laki yang sesuai dengan kriteria aku. Jadi aku mencari laki-laki yang hanya berasal dari benua Australia, Amerika, atau Eropa. Aku waktu itu berharap laki-laki yang berasal dari negara yang berbahasa Inggris, jadi aku tidak perlu belajar bahasa lain lagi. Tetapi jika dari negara lain juga tidak masalah untuk belajar bahasa baru. Waktu itu aku berpikir jika aku akan mengalami kesulitan jika aku ingin mencari pasangan laki-laki dari benua lain, seperti dari benua Australia, benua Amerika, atau benua Eropa. Karena di sana agamanya non-muslim, sedangkan aku beragama Islam dan aku memang mencari pasangan yang sholat 5 waktunya baik, akhlaknya bagus, dan juga tidak merokok. Tetapi aku memikirkan lagi, ya kenapa aku tidak mencoba saja di dalam hadis yang aku pernah baca, walaupun aku tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak, karena aku bukan ahli hadis, tetapi di hadis itu tulisannya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi aku berpikir jika niatnya untuk bekerja ke luar negeri, ya pasti insya Allah bisa pergi bekerja ke luar negeri bagaimanapun cara usahanya. Jika ingin belajar ke luar negeri dengan beasiswa, ya pasti bisa pergi belajar ke luar negeri melalui beasiswa bagaimanapun cara usahanya. Jadi jika aku ingin niat mencari pasangan warga negara asing atau bule, ya pasti insya Allah aku juga bisa dapat yang sesuai dengan yang aku niatkan, bagaimanapun cara usahanya. Jadi aku berusaha untuk selalu tetap berpikir positif. Jadi karena keyakinan itu yang membuat aku yakin untuk melangkah mencari pasangan di website perjodohan internasional. Setelah aku mendaftar di website Kencan Internasional yang khusus muslim itu, aku mulai kasih tanda love ke semua foto laki-laki yang ganteng yang ada di website itu. Karena aku anggota yang gratisan atau tidak berbayar, jadi aku tidak bisa mengirim pesan ke profil lain. Aku hanya bisa kasih tombol like atau love ke semua foto-foto laki-laki yang ada di sana. Jadi ada banyak pesan masuk ke aku, rata-rata laki-laki yang berasal dari negara Pakistan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan laki-laki yang berasal dari negara Pakistan karena tujuan aku memang mencari laki-laki yang berasal dari negara di benua Australia, benua Amerika, atau benua Eropa. Aku mencoba mencari pasangan laki-laki cukup lama di website itu, hampir sekitar 1 tahun, karena ternyata di sana juga banyak laki-laki yang berpikiran kotor atau yang berpikiran mesum atau hanya mencari kepuasan sesaat. Dan juga karena aku tidak bebas untuk mengirimkan pesan ke anggota lain disebabkan karena aku anggota gratisan dan aku juga tidak bisa membaca pesan yang dikirimkan anggota lain di website itu, ya disebabkan aku hanya terdaftar sebagai anggota yang tidak berbayar. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat nama Skype dan aku menaruh nama ID Skype di profil aku di website itu. Tanggal 3 Oktober 2015 di Balikpapan, aku baru saja diterima bekerja sebagai guru di salah satu sekolah Islam yang ada di kota Balikpapan. Nah, kemudian tanggal 14 Oktober 2015 ada laki-laki yang menambahkan pertemanan di akun Skype aku dan dia mencoba untuk berkenalan dengan aku.
Nah, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Jean dari negara Belgia, dan dia memang ingin mencari perempuan yang beragama Islam, terutama yang memakai jilbab. Dan dia juga bilang kalau dia sudah mualaf memeluk agama Islam sejak tahun 2014. Sebenarnya bahasa Prancis itu panggilannya Jong, tapi aku lebih suka memanggil dengan nama Jean. Nah, dia melihat profil aku di website itu, tetapi dia juga tidak bisa mengirim pesan ke aku karena dia juga anggota gratisan. Jadi ketika dia melihat profil aku dengan memakai jilbab, kemudian dia memutuskan mencoba menambahkan pertemanan di akun Skype aku. Nah, aku baca di blog, jika ingin berkenalan dengan seseorang dari luar negeri, nah harus melihat wajahnya karena sering ada penipuan yang memakai foto orang asing atau orang bule yang berkulit putih, padahal sebenarnya orang itu dari negara Afrika yang tujuannya untuk mencari uang. Jadi aku minta sama Mas Jean untuk video call dengan aku untuk memastikan apakah benar foto dengan orangnya itu sama. Setelah video call, kemudian aku bisa lihat wajahnya dan ternyata sama dengan yang ada di foto. Setelah itu aku berkata dalam hati, wah ternyata ganteng juga laki-laki yang sangat cocok dengan kriteria aku. Akhirnya sejak itu kita mengobrol lebih banyak. Mas Jan juga memberitahu aku sebenarnya dia itu masih belum bekerja di Belgia dan hanya bekerja sambilan atau bekerja part-time saja sebagai pembuat video karena di Belgia susah untuk mencari pekerjaan yang bisa menerima sholat 5 waktu di Belgia. Nah, dulu sebelum masuk Islam, Mas Jian itu bekerja sebagai pengatur audio suara di konser atau pertunjukan musik. Setelah Mas Jian memutuskan untuk masuk Islam, dia berhenti dan hanya bekerja sebagai pembuat video part-time. Ya, kita mulai mengobrol serius dan kita merasa cocok satu sama lainnya. Jadi aku berkata, aku tidak masalah untuk menunggu sampai dia mendapatkan pekerjaan yang mapan. Jadi sejak itu kita mulai serius karena memang tujuan kita ya sama-sama untuk komitmen serius. Sebelum aku diterima sebagai guru tetap di salah satu sekolah Islam swasta yang ada di Kota Balikpapan, dari April 2015 sebenarnya aku juga sudah membuka usaha les kalistung di rumah aku. Les kalistung itu les baca, tulis, dan hitung yang memang ditujukan untuk anak-anak yang baru mulai masuk sekolah dasar. Waktunya itu mulai setelah sholat maghrib, yaitu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi waktunya itu sekitar 2 jam. Setelah aku diterima sebagai guru tetap di sekolah swasta Islam di Kota Balikpapan pada tanggal 3 Oktober 2015, otomatis aku mulai bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di sekolah dan kemudian lanjut mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam kerja di rumah. Les kalistung itu untuk anak-anak di rumahku jadwalnya seminggu 3 kali. Kemudian setelah kenal dengan Mas Jean, aku juga mulai sibuk untuk belajar bahasa Perancis di Alliance Française tahun 2016. Dan aku mulai dari level awal yaitu level A1. Dan tantangannya banyak sekali karena aku perempuan yang selalu sibuk bekerja dan juga sibuk dengan usaha les yang ada di rumahku. Jadi untuk aku cukup susah membagi waktu antara bekerja dan juga belajar bahasa Perancis. Jadi waktu aku kenal dengan Mas Jean pertama kali tanggal 14 Oktober 2015, dia berumur 26 tahun, sedangkan aku berumur 24 tahun. Jadi kita hanya beda umur 2 tahun saja. Kemudian Mas Jean sholat di kota Charleroi waktu itu dan dia ketemu dengan Pak Brahim. Akhirnya mereka mengobrol dan Pak Brahim ini memiliki niat untuk
mendirikan masjid di kota Sarloa di daerah Jume, tetapi sampai sekarang keinginan beliau belum terwujud dikarenakan kendala keuangan. Jadi Pak Brahim bercerita dengan Mas Jean jika dia bekerja di perusahaan Letek. Perusahaan Letek ini adalah perusahaan BUMN atau perusahaan milik pemerintah Belgia area Wallonie, area berbahasa Perancis. Pak Brahim sudah lama bekerja di sana, dan di sana gajinya bagus dan juga bisa sholat 5 waktu pada jam istirahat. Akhirnya Pak Brahim bantu Mas Jean untuk membawa CV dan surat lamaran Mas Jean ke HRD kantor Tek. Jadi memang dipanggil untuk wawancara lama sekali, hampir 1 tahun lebih menunggunya. Waktu tahun 2016 itu orang tuaku juga mulai cemas dan khawatir melihat anak perempuannya belum kunjung untuk menikah, karena kakak dan adik aku semua sudah menikah, tetapi aku belum terlihat ada calon suami padahal umurku sudah 26 tahun. Padahal sebenarnya aku masih sabar untuk menunggu Mas Jean. Keluarga aku tidak percaya jika aku menunggu Mas Jean yang orang asing baru dikenal di internet. Waktu itu orang tuaku mikir hal itu adalah sia-sia menunggu orang asing yang ada di internet. Bulan Desember 2016, setelah ikut tes kesehatan, tes psikologi, dan tes lainnya, akhirnya Mas Jean lolos diterima sebagai karyawan tetap di perusahaan Letek, perusahaan yang menjalankan seluruh angkutan umum di Belgia wilayah area Wallonie, area yang berbahasa Prancis. Tetapi Mas Jean harus ikut pelatihan selama 3 bulan. Setelah Mas Jean diterima, dia video call dan berkata kepada aku jika dia mau melamar aku dan mau datang ke kota Balikpapan ke negara Indonesia. Di video call itu ada keluarganya, ada mamanya, dan Mas Jean mau berbicara dengan keluargaku, dengan orang tuaku, dan dia bermaksud untuk melamar aku. Waktu itu aku kaget sekali karena mendadak, dan juga aku merasa senang akhirnya aku bisa menikah. Tanggal 17 September 2017, siang hari Mas Jean dan ditemani adik perempuannya tiba di kota Balikpapan dari negara Belgia. Setelah tiba di kota Balikpapan, malamnya Mas Jean dan ditemani dengan adik perempuannya datang ke rumahku dengan tujuan bermaksud untuk melamar aku. Dia berbicara di hadapan keluarga besar aku. Di sana ada orang tuaku dan juga anggota keluarga lainnya. Dan akhirnya lamaran semua berjalan dengan lancar. Mereka cuma tinggal 2 minggu saja di kota Balikpapan dan mereka menginap di hotel. Kemudian mereka kembali lagi ke negara Belgia tanggal 29 September 2017. Setelah itu kita mulai menyiapkan dokumen untuk izin menikah di Indonesia. Dokumennya cukup rumit, tetapi akhirnya kita bisa menyelesaikan semua itu dan akhirnya kita menikah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018. Setelah kita menikah, beberapa hari kemudian Mas Jean harus kembali pulang ke negara Belgia disebabkan cuti kerjanya sudah habis. Karena memang mengurus dokumen izin menikah di Indonesia butuh beberapa minggu. Jadi waktu itu aku sedih sekali karena baru menikah sudah ditinggal pergi kembali ke negara Belgia. Jadi aku kembali bekerja seperti biasa, aku bekerja di rumah, aku bekerja di sekolah, aku juga belajar bahasa Perancis. Jadi kita hubungan jarak jauh lagi sekitar 1 tahun. Tanggal 3 Maret 2019, Mas Jean kembali lagi datang ke kota Balikpapan setelah dapat cuti kerja. Tujuannya untuk kita bisa bulan madu dan sekalian mengurus visa D atau visa keluarga agar aku bisa tinggal di negara Belgia. Karena memang mengurus dokumen birokrasi itu cukup rumit, terutama jika mengurus dokumen untuk 2 negara yang berbeda. Jadi Maret 2019 aku senang sekali akhirnya bisa bersama dengan suami aku lagi untuk bulan madu, menghabiskan waktu bersama. Setelah 1 tahun kita
hubungan jarak jauh. Kita pergi ke kota Batu, ke kota Malang, ke kota Yogyakarta, ke Pulau Derawan, Maratua, dan Kakaban, dan lain-lainnya. Setelah itu cutinya Mas Jean sudah habis dan dia harus kembali ke negara Belgia. Semua persyaratan visa selesai dan tanggal 2 Mei 2019 aku ambil visa D atau visa keluarga di kedutaan Belgia yang ada di kota Jakarta. Jadi aku menginap di Jakarta itu 1 hari dan aku tiba di Bandara Brussels itu tanggal 4 Mei 2019 dan akhirnya aku tinggal di kota Charleroi di negara Belgia sampai sekarang. Jadi ya cukup panjang cerita hubungan kita. Kesimpulannya kita LDR atau hubungan jarak jauh aku itu dari tahun 2015 sampai tahun 2017. 2 tahun kita LDR, kemudian 2017 Mas Jean datang 1 kali ke Indonesia setelah diterima bekerja untuk melamar aku. Kemudian kita LDR lagi untuk 6 bulan. Kemudian Mas Jean datang kedua kali ke Indonesia untuk menikah dengan aku. Kemudian dia balik lagi ke negara Belgia dan kita LDR lagi 1 tahun. Kemudian dia datang lagi ketiga kali ke negara Indonesia untuk kita bulan madu. Kemudian dia balik lagi ke negara Belgia dan kita LDR lagi 2 bulan sampai aku tinggal di negara Belgia. Jadi tanggal 4 Mei 2021 nanti aku tepat 2 tahun tinggal di kota Charleroi di negara Belgia. Jadi seperti itu cerita ketemuan kita. Oke, jadi cukup itu saja video aku tentang ketemunya aku dengan suami aku warga negara asing atau bule Belgia. Terima kasih sudah menonton video aku ini dan jika kamu suka dengan video aku ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel aku ini agar lebih banyak konten bermanfaat seperti ini atau konten curhat seperti ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Mahda dari kota Charleroi, Belgia. Terima kasih sudah menonton, kasih like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe.